Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ilus, Iqbal, dan saya Linda, serta Mariana Yuli dan Mila Adisti akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang membahas tentang konsep konsumsi, investasi, pengangguran, dan tenaga kerja. Yang pertama adalah konsep konsumsi. Konsumsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia. Manusia selalu membeli semua kebutuhannya baik barang maupun jasa. Nah, pengertian konsumsi diambil dari buku pengantar teori ekonomi tahun 2000, karya Suherman Roshidi. Pengertian konsumsi adalah penggunaan barang dan jasa yang secara langsung akan memenuhi kebutuhan manusia. Selanjutnya, menurut Giorgio Mankiw pada tahun 2007, konsumsi adalah pembelanjaan barang dan jasa oleh suatu rumah tangga. Dan menurut Samuelson dan Nordhaus pada tahun 2001, konsumsi adalah pengeluaran yang dilakukan guna memenuhi pembelian barang dan jasa untuk mendapatkan kepuasan maupun untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut mereka juga, konsumsi digolongkan menjadi dua, yakni konsumsi rutin dan konsumsi yang sifatnya sementara. Selanjutnya adalah contoh kegiatan konsumsi. Berikut ini adalah beberapa contoh aktivitas konsumsi atau pemanfaatan barang dan jasa yang sering dilakukan oleh kebanyakan orang. Yang pertama, ada seorang ibu yang membelikan baju lebaran untuk keluarganya saat menjelang hari raya. Lalu, ada seorang siswa yang membeli sepatu untuk digunakan di sekolah. Ada juga seorang pria yang datang ke tukang cukur rambut ketika rambutnya dirasa telah gondrong. Lalu ada seorang karyawan yang memesan layanan transportasi online untuk berangkat bekerja. Selanjutnya, tujuan konsumsi. Tujuan konsumsi yang pertama adalah memanfaatkan nilai guna barang. Dalam memanfaatkan nilai guna barang, terbagi menjadi dua, yakni barang sekaligus dan barang bertahap. Barang sekaligus adalah barang yang nilai gunanya habis sekaligus, misalnya makanan dan minuman. Yang selanjutnya adalah barang bertahap. Barang bertahap adalah barang yang nilai gunanya akan berkurang secara bertahap, misalnya meja, mobil, motor, dan sebagainya. Yang kedua adalah untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Lalu yang ketiga, untuk mendukung aktivitas produksi. Dan yang keempat, untuk membantu menyesuaikan rumusan tarif upah minimum untuk para pekerja. Dan yang kelima adalah sebagai titik awal dan akhir dari kegiatan ekonomi. Selanjutnya ada ciri-ciri barang konsumsi. Dalam ilmu ekonomi, yang dimaksud dengan barang ekonomi adalah barang pemuas suatu pemenuh kebutuhan manusia yang jumlahnya terbatas. Terbatas di sini maksudnya adalah jumlahnya yang lebih sedikit dari kebutuhan masyarakat. Karena jumlahnya yang terbatas, maka manusia perlu melakukan suatu pengorbanan dalam mendapatkan barang tersebut. Barang-barang kebutuhan yang termasuk dalam barang-barang konsumsi memiliki ciri-ciri diantaranya adalah barang tersebut memiliki manfaat, nilai, dan volume yang jika digunakan akan habis sekaligus atau habisnya secara berangsur-angsur. Yang kedua adalah barang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang ketiga, barang konsumsi harus merupakan barang ekonomi yang diperoleh dengan pengorbanan. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi konsumsi. Di sini ada dua faktor yang dapat mempengaruhi konsumsi masyarakat, yakni ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal contohnya adalah pendapatan, motivasi, selera konsumen, pendidikan, dan kebutuhan masyarakat. Sedangkan faktor eksternal sendiri contohnya adalah harga barang dan jasa, harga barang pengganti, mode barang, atau bisa juga kebiasaan lingkungan di tempat tersebut. Selanjutnya ada dampak positif dan dampak negatif dari perilaku konsumsi. Yang pertama ada dampak positifnya. Jika kita melakukan perilaku konsumsi, maka kita dapat menjaga keberlangsungan siklus ekonomi bagi konsumen serta produsen. Lalu, perilaku konsumsi dapat menyebabkan kegiatan ekonomi atau perekonomian menjadi lebih maju. Dan yang terakhir,
Perilaku konsumsi membuat arus perputaran barang serta jasa menjadi lebih cepat sebagai konsekuensi atas tindakan dari konsumsi yang berkelanjutan. Aspek positif dari perilaku konsumsi bagi produsen yaitu dapat meningkatkan produksi barang atau jasa yang mereka jual. Sedangkan aspek positif perilaku konsumsi bagi konsumen merupakan pemenuhan kebutuhan hidup. Selain itu, sikap konsumtif dari konsumen dapat mendatangkan permintaan yang kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang kedua ada dampak negatifnya. Dampak negatif dari perilaku konsumtif maupun perilaku konsumsi dapat menyebabkan seseorang individu menjadi tidak hemat atau boros. Nah, dengan sifat hemat atau boros tersebut akan menyebabkan seorang individu dapat terjebak hutang piutang. Selanjutnya, perilaku konsumtif dapat menurunkan minat atau motivasi seseorang untuk menabung sehingga mengakibatkan sumber dana investasi pada bank menurun. Selanjutnya ada teori konsumsi. Teori konsumsi yang pertama adalah teori konsumsi milik Keynes, John Maynard Keynes pada tahun 1930. Ia mengatakan jumlah konsumsi saat ini berhubungan langsung dengan pendapatan. Dan yang kedua, ada teori dari Ernest Engel. Teori ini mengatakan ketika tingkat pendapatan meningkat, maka proporsi pendapatan yang akan dihabiskan untuk membeli makanan akan berkurang atau menurun. Hal ini dikarenakan dalam hukum Engel menyebutkan bahwa tingkat kesejahteraan seseorang dapat dikatakan meningkat bila perbandingan pengeluaran yang digunakan untuk konsumsi makanan cenderung semakin menurun bila dibandingkan dengan pengeluaran dan sebaliknya. Yang ketiga, yakni teori konsumsi siklus hidup. Teori ini dikembangkan oleh Franco Modigliani, Alberto Ando, serta Richard Bloomberg pada tahun 1950. Teori konsumsi siklus hidup merupakan teori yang menjelaskan bahwa kegiatan ekonomi merupakan kegiatan seumur hidup. Yang keempat adalah teori pendapatan permanen. Teori ini berpendapat bahwa pendapatan permanen mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang. Selanjutnya, ada teori pendapatan relatif. Teori ini dikembangkan oleh James Dusenberry di tahun 1949. Teori pendapatan relatif ini memperhatikan aspek-aspek psikologis dari rumah tangga dalam menghadapi perubahan pendapatan. Apa itu investasi? Investasi adalah aktivitas menempatkan modal, baik berupa uang atau aset berharga lainnya, ke dalam suatu benda, lembaga, atau pihak, dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Berikut tujuan berinvestasi. Yang pertama, untuk mendapatkan penghasilan tetap. Yang kedua, untuk memperoleh kehidupan yang layak dan stabil di masa yang akan datang. Yang ketiga, berguna untuk mengembangkan usaha, berguna untuk jaminan dalam bisnis, juga berfungsi untuk membentuk dan mengontrol dana untuk suatu kepentingan khusus, contohnya seperti kepentingan sosial, kepentingan ekspansi, dan lain-lain, untuk mengurangi tekanan inflasi, dan untuk dipergunakan untuk menjaga hubungan antar perusahaan, dan dapat juga digunakan untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara. Bentuk-bentuk investasi, ada beberapa bentuk investasi. Yang pertama, investasi aktif real. Investasi dalam bentuk yang berwujud atau dapat terlihat secara fisik atau disebut juga sebagai tangible asset, seperti emas, intan, perak, properti, tanah, benda seni, dan lain-lain. Lalu ada investasi aktiva finansial, penempatan aset pada produk perbankan dan pasar modal. Mengingat banyaknya jenis investasi yang tersedia, kita perlu mengenali beberapa instrumen investasi agar sesuai dengan tujuan dan profil risiko yang kita miliki. Macam-macam investasi. Yang pertama, deposito, saham, obligasi, reksadana, emas, dan properti. Jenis investasi berdasarkan jangka waktu. Terdapat dua jenis investasi yang dikategorikan berdasarkan jangka waktu, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Manfaat investasi, yang pertama, meningkatkan aset. Yang kedua, memenuhi kebutuhan di masa depan. Yang ketiga, gaya hidup lebih hemat. Dan yang keempat, menghindari hutang. Ada beberapa resiko yang ditimbulkan oleh investasi. Yang pertama adalah resiko suku bunga. Resiko suku bunga adalah resiko yang timbul
dikarenakan memburuknya nilai relatif aktiva berbunga, contoh pinjaman atau obligasi disebabkan oleh adanya peningkatan suku bunga. Lalu yang selanjutnya ada liquidity risk atau risiko yang satu ini biasanya muncul dikarenakan kesulitan menyediakan uang tunai dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Yang selanjutnya adalah financial risk, yang selanjutnya country risk. Resiko ini didasarkan pada kondisi perpolitikan negara dan berkaitan dengan perubahan ketentuan perundang-undangan yang membuat pendapatan menurun. Yang selanjutnya adalah resiko inflasi. Resiko inflasi disebut juga resiko daya beli yang menunjukkan bahwa nilai kas dari nilai investasi saat ini tidak akan bernilai sebanyak di masa depan dikarenakan adanya perubahan daya beli akibat inflasi. Menurut Yanuar 2009, pengangguran adalah keadaan di mana angkatan kerja yang ingin memperoleh pekerjaan tetapi belum mendapatkannya. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum bekerja. Jadi, pengangguran adalah penduduk yang merupakan angkatan kerja tetapi tidak bekerja maupun sedang mencari pekerjaan, dan penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Macam-macam pengangguran. A. Pengangguran berdasarkan penyebabnya. 1. Yaitu pengangguran siklikal atau siklis. Pengangguran yang terjadi karena adanya siklus perekonomian yang naik turun atau tidak stabil sebagai gelombang perekonomian. Seperti jika ekonomi naik, maka perusahaan akan memperkerjakan lebih banyak pekerja. Dan ketika ekonomi sedang menurun, maka perusahaan biasanya akan melakukan PHK. Yang kedua yaitu pengangguran struktural. Pengangguran struktural terjadi karena perubahan struktur pada sektor ekonomi suatu negara. Yang ketiga yaitu pengangguran teknologi. Pengangguran yang terjadi karena disebabkan oleh kemajuan teknologi yang dapat menggantikan tenaga manusia dengan tenaga mesin yang dinilai lebih efektif dan efisien. Yang keempat yaitu pengangguran friksional. Pengangguran yang disebabkan oleh adanya perbedaan permintaan tenaga kerja dengan penawaran kerja yang tersedia, atau kesulitan dalam mempertemukan pencari kerja dengan lowongan pekerjaan. Yang kelima yaitu pengangguran musiman. Pengangguran yang terjadi karena adanya perubahan musim. Contohnya, petani. Mereka bekerja hanya pada musim tanam dan pada musim panen. Tetapi setelah itu petani akan menganggur. Yang keenam yaitu pengangguran voluntary. Pengangguran voluntary adalah pengangguran yang terjadi karena orang yang sebenarnya mampu bekerja tetapi dia berhenti untuk bekerja. Selanjutnya yaitu penyebab pengangguran secara umum. Secara umum terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan pengangguran, yaitu 1. Besarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Yang kedua yaitu masyarakat atau warga negara tidak mempunyai keterampilan yang tinggi dan tingkat pendidikan yang rendah. Yang ketiga yaitu adanya kemajuan teknologi yang menggantikan manusia. Yang keempat yaitu harapan terlalu tinggi untuk tenaga kerja. Yang kelima yaitu terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yang keenam yaitu masalah geografis, dan yang ketujuh adalah persaingan pasar global. Untuk selanjutnya yaitu tenaga kerja. Pengertian daripada tenaga kerja yaitu menurut Badan Pusat Statistik mendefinisikan tenaga kerja atau manpower sebagai seluruh penduduk dalam usia kerja 15 tahun ke atas yang berpotensi memproduksi barang dan jasa. Selanjutnya ada pembagian tenaga kerja. Yang pertama, tenaga kerja penuh atau full employed adalah tenaga kerja yang mempunyai jumlah jam kerja lebih dari 35 jam dalam seminggu dengan hasil kerja tertentu sesuai dengan uraian tugas. Yang kedua yaitu tenaga kerja tidak penuh atau setengah pengangguran, biasa disebut dengan underemployed, adalah tenaga kerja dengan jam kerja kurang dari 35 jam dalam seminggu.
Yang ketiga yaitu ada tenaga kerja yang belum bekerja atau sementara tidak bekerja. Unemployed adalah tenaga kerja dengan jam kerja lebih dari 1 jam per minggu. Untuk selanjutnya ada tujuan pembangunan ketenagakerjaan. Yang pertama, memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimum. Yang kedua, menciptakan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan pembangunan nasional. Yang ketiga, memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraannya. Dan yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Tenaga kerja menurut Sitanggang dan Nahrawi. 1. Tenaga kerja umumnya tersedia di pasar tenaga kerja dan biasanya dipuntuk digunakan dalam suatu proses produksi barang dan jasa. Kemudian perusahaan atau penerima tenaga kerja meminta tenaga kerja dari pasar tenaga kerja. Apabila tenaga kerja tersebut telah bekerja, maka merekalah akan menerima imbalan berupa upah atau gaji. 2. Tenaga kerja yang terampil merupakan potensi sumber daya manusia atau SDM yang sangat dibutuhkan pada setiap perusahaan untuk mencapai tujuan. Terima kasih.